Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Fiona Dewi hadir menjumpai Anda dalam dialog Halo Lampung kita pemirsa di sore hari ini. Dan ini sangat menarik pemirsa, sore hari ini kita mengusung tema terkait peran bidan dalam pencegahan stunting sejak dini dan pencegahan stunting hingga ke puskesmas. Pemirsa, sebagaimana peran bidan dalam membantu persalinan dan juga menekan angka kematian ibu dan juga bayi, tentunya bidan diharapkan dapat memiliki peran penting untuk dapat menurunkan angka stunting. Dan ini dikarenakan pemirsa, bidan merupakan garda terdepan dalam penyadaran kepada para ibu untuk bisa mencegah stunting pada anak. Nah, pemirsa, lalu seperti apakah upaya bidan di Lampung ini khususnya di Kabupaten Pesawaran dalam pencegahan stunting? Untuk itu pemirsa, kita akan berdialog dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Lampung TV. Saya akan sapa langsung, beliau adalah Mbak Dewi Haryanti SST dari Ikatan Bidan Indonesia Cabang Pesawaran. Saya akan langsung sapa Mbak Dewi, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum kita berbincang-bincang terkait stunting, peran bidan dalam pencegahan stunting, kalau Mbak Dewi sendiri, ini bidan tugas di mana Mbak Dewi? Kebetulan saya di Puskesmas Kedondong. Puskesmas Kedondong. Saya mewakili dari Ketua IBI Cabang Pesawaran, dimintain tolong untuk ikut ke acara ini. Ini ya, untuk bisa nanti kita mengedukasi masyarakat, ngasih informasi nih ya, terkait bagaimana nih sebenarnya tugas dan peranan dari para bidan gitu. Jadi kalau Mbak Dewi ini tugasnya di Puskesmas Kabupaten Pesawaran gitu. Tapi jadi Ikatan Bidan Indonesia Cabang Pesawaran ya, mewakili Kabupaten Pesawaran ya, baik. Dan ini sangat menarik pemirsa, tentunya kita akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk Anda pemirsa jangan digeser-geser channelnya, ini sangat menarik. Masih kita membahas terkait peran bidan dalam pencegahan stunting sejak dini. Sebelum kita ngobrol terkait bagaimana pencegahannya, mungkin ini yang akan kita sampaikan dulu dari Mbak Dewi selaku bidan ini. Seorang bidan kan artinya dekat sekali dengan para ibu-ibu ya, ibu-ibu yang dari mulai hamil sampai dengan ibu-ibu yang punya anak ya. Karena balita mau misalkan anaknya mau imunisasi atau misalkan anaknya memang sakit atau bisa konsul ke bidan gitu ya biasanya. Dan dari hamil juga biasanya tempat curhat ya para ibu-ibu gitu. Ini kayaknya makanya di sini disampaikan bahwasanya seorang bidan itu garda terdepan, lebih dekat dengan seorang ibu ya. Calon seorang ibu dari calon seorang ibu. Ciri-ciri stunting Mbak Dewi, mungkin sebelum kita ngobrol banyak bisa uraikan dulu. Stunting dulu kali ya. Stuntingnya dulu bagaimana? Belakangan ini marak banget orang ngomongin stunting kayak heboh banget, jadi viral ya. Harus tahu dulu, stunting itu pendek, bisa dikatakan pendek, tapi yang pendek belum tentu stunting. Jadi stunting itu adalah kekurangan gizi kronis yang terjadi berulang atau infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan berada di bawah standar yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya masyarakat luas mungkin udah sering dengar stunting taunya pendek, tapi yang pendek belum tentu stunting. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan pemeriksaan untuk mendiagnosa atau mengatakan atau menjudge seorang anak itu merupakan anak yang stunting. Jadi harus tahu dulu pengertiannya. Jadi jangan dijudge gitu ya? Iya, jangan dijudge karena masyarakat umum taunya stunting itu jelek. Iya kan? Pendek, artinya kurus, jadi begitu anaknya dikatakan stunting, seorang ibu pasti udah hancur hatinya, kecewa, kok anakku jadi stunting. Mungkin harus kita berkomunikasi atau menyampaikannya dengan cara yang benar-benar berkenan sama ibunya. Kalau saya biasanya terjun langsung ketemu sama ibu-ibunya, pasti tampak kasat mata, maksudnya terlihat mata begitu ngelihat anak, kok anak ini kayaknya berat badannya tidak sesuai dengan umurnya atau tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Jangan langsung, ibu, anak ibu stunting, tapi kita lakukan, ayo ibu semangat, kita timbang dulu ya, kita cek tinggi badannya, kita cek berat badannya, baru nanti setelah situ baru kita bisa deteksi macam-macamnya dan seterusnya. Itu ada rumusannya Mbak ya dalam berat badan, tinggi badan untuk anak ya, standarnya anak itu ada rumusannya ya. Sebenarnya masyarakat umum tuh bisa tahu, bisa mendeteksi dengan sendirinya karena setiap ibu yang punya balita pasti punya buku KMS namanya, buku KIA, kesehatan ibu dan anak yang warnanya pink, semuanya pasti punya. Di situ kalau ibu-ibu membaca di lembar
timbang atau di grafik timbangan tinggi badan semuanya ada. Jadi nanti kalau ibu-ibu yang rajin ke posyandu pasti sama ibu-ibu kadernya ditandain berat badan bulan ini berapa, tinggi badannya berapa. Nah, di dalam buku itu ada juga yang untuk mendeteksi stunting di tinggi badannya. Ada kalau misalnya anak berada di -2 SD, berarti anak ini kemungkinan nih ada stunting gitu. Ada gangguan di pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Mungkin banyak yang nggak tahu kenapa sih kok tinggi badan yang jadi patokan untuk anak yang stunting, kenapa nggak berat badan? Bukankah yang anak lebih gendut jadi lebih sehat? Enggak. Jadi tidak menjadi patokan berat badan tetapi tinggi badan, karena kalau berat badan gampang banget berubahnya. Kalau tinggi badan kayaknya nggak mungkin nyusut, ya nggak sih? Kan secara logika, oh iya gitu ya. Oh iya ya, ternyata tinggi badan memang nggak pernah nyusut, jadi bisa jadi patokan dalam umur sekian tinggi badannya harus sekian senti. Di tabel itu ada semua, gitu. Jadi yang utama yang harus kita lakukan sebagai bidan, memberikan pengertian dulu nih, stunting itu apa, supaya bagaimana stunting itu bisa dicegah, bagaimana stunting itu bisa ditanganin kalau masyarakatnya pun tidak tahu stunting itu apa, pengertiannya apa, bagaimana gitu. Jadi langkah pertamanya itu kita kasih tahu ke masyarakat luas bahwa stunting itu bukan yang hanya pendek saja. Pendek bukan berarti stunting, tapi stunting memang pendek, tapi yang pendek belum tentu stunting. Jadi banyak yang harus dilakukan pemeriksaan. Artinya untuk menjudge seseorang itu kita pahami dulu nih pemirsa apa itu stunting gitu ya. Dan sepertinya kalau misalkan kita menemui anak dan mungkin kita lihat seperti anak ini stunting, jangan langsung tutup poin gitu. Pasti seorang ibu tuh hatinya hancur banget pasti hancur sekali itu. Nah, stunting ini kan sebenarnya kasus yang di nasional ini banyak sekali di Indonesia, di bahkan di negara-negara yang sedang berkembang itu banyak sekali kasus stunting. Di Provinsi Lampung juga ternyata ada kasus stunting sekian persen begitu di Provinsi Lampung. Nah, sebenarnya yang menyebabkan stunting ini apa ini Mbak Dewi? Stunting itu penyebabnya ada secara langsung dan tidak langsung. Secara langsungnya adalah, nah ini dia. Sebelum kita bahas penyebab stunting secara langsung, kita harus tahu dulu, stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Stunting tidak terjadi kalau bahasa Jawanya dibilang ujuk-ujuk. Karena nih anak habis sakit terus tiba-tiba stunting enggak. Jadi stunting itu terjadi atau proses terjadinya stunting terjadi pada 1000 hari kehidupan pertama atau golden age. Oh iya, makanya disebut golden age itu ya. Apa sih 1000 hari itu? Kapan aja 1000 hari? Jadi mulai dari 280 hari masa hamil. Kemudian 180 saat anak ASI eksklusif dan 540 pada saat anak mendapatkan makanan pendamping ASI sampai umur 2 tahun. Disitulah terjadinya proses-proses banyak yang momen-momen yang penting. Jangan terlewatkan. Terlewatkan. Jadi kalau mau bahas soal penyebabnya, balik lagi. Penyebab langsungnya adalah kurangnya asupan gizi pada ibu hamil, kemudian yang kedua kurangnya asupan gizi pada anak, dan secara tidak langsung penyebabnya bisa jadi faktor pendidikan ibu orang tua, bisa jadi sosial atau lingkungan, kebersihan, pengetahuan, ya banyak sekali kalau faktor tidak langsungnya. Cuman kalau kita bahas secara gampangnya mungkin, atau bukan secara gampang sih, supaya lebih kena ke masyarakat, kita bahasnya yang langsung dulu nih, bahas gizi ibu hamil. Pernah dengar nggak sih Mbak Olive dulu, ibu hamil banyak banget tantangannya. Dengar nggak? Pernah ingat nggak sih? Nggak boleh makan ini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya. Itu justru isu atau omongan-omongan yang berkembang, mitos-mitos selama ini tuh yang salah.
salah besar. Jadi berkembang di masyarakat, ibu hamil nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ikan, takut nanti amis. Itu nol besar, salah besar ya. Jadi yang pertama menurut saya untuk merubah atau untuk menurunkan angka stunting itu mindset dari orang tua dulu yang kita rubah, bahwa ibu hamil itu bukan orang sakit. Jadi tidak ada pantangan yang harus khusus dihindarin. Boleh ibu hamil justru lebih baik makan protein tinggi, boleh makan daging, boleh minum susu, boleh makan telur. Jadi tidak ada hubungannya ketika ibu hamil makan ikan nanti takut lahirannya amis, baunya amis, nggak ada hubungannya. Anaknya berlemak gitu. Iya, nggak ada hubungannya sih, sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi proses hamil itu anak menyerap kebutuhan gizi pada ibunya. Bayangkan kalau ibunya saja untuk tubuhnya sendiri gizinya kurang, bayangin nggak keserap sama bayinya, bayi nyerap apa kalau dalam tubuh ibunya aja nggak ada gizi yang bisa diserap. Gitu. Jadi ya kita harus merubah mindset itu perlahan, karena namanya merubah banyak orang itu nggak mudah ya. Jadi dikit-dikit kita kasih tahu bahwa ibu hamil boleh makan apa saja, apa yang tidak boleh, ibu hamil nggak boleh makan makanan mentah. Kenapa tidak boleh? Karena biasanya makanan-makanan mentah masih banyak bakteri yang tidak mati, bisa berbahaya untuk tubuh gitu. Jadi itu salah satunya, kita rubah mindset ibu hamil, boleh makan makanan yang tinggi protein, boleh makan ikan, boleh makan daging yang bergizi dan yang matang, yang matang untuk tubuh. Terus kita beralih lagi nih, penyebab secara langsung stunting pada anak. Nah, semua tahu bahwa anak harus diberikan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Semuanya tahu pasti, karena sudah di TV digembar-gembarin ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Tetapi yang jadi masalah adalah, tahu nggak ibu-ibu bahwa eksklusif itu tidak dicampur dengan yang lain, artinya hanya ASI saja. Banyak sekali masyarakat yang mengartikan, oh iya tetap dikasih ASI tapi dikasih tambahan kayak mantang, pisang, ya, buah yang memang belum waktunya. Bayi itu mendapatkan, iya betul, biskuit atau sereal yang instan. Padahal kayak lapar gitu ya, biasanya. Itulah yang saya bilang tadi, mindsetnya orang tua dulu. Anak nangis katanya lapar. Belum tuh, karena namanya anak bayi berkomunikasi itu bisanya cuma nangis. Mau tidur dia nangis, dia nggak nyaman dia nangis. Jadi anak nangis oe-oe itu bukan berarti semata-mata karena lapar. Ya, kadang orang-orang panik, oh itu lapar tuh, tolong kalau ASINya nggak cukup, ini dikasih tambahan makanan, padahal salah besar. Bayi atau ASI yang diproduksi sama ibunya sudah pasti sesuai sama kebutuhan anak. Itulah betapa kuasanya Tuhan menciptakan seorang ibu, seorang wanita dengan begitu luar biasanya, bahkan sampai sedetil produksi ASI sesuai sama kebutuhan bayinya. Jadi kebutuhan ASI atau lambung bayi itu kan bertumbuhnya mulai dari sebesar sebesar kelereng, ukuran kelereng, kemudian berkembang lagi sebesar telur. Jadi kebayang nggak kalau ibu habis ngelahirin ASINya sedikit, itu wajar karena memang lambungnya yang untuk menampung ASI memang masih sebesar itu. Memang sangat kecil. Iya. Jadi ibu-ibu tuh jangan panik. Biasanya ini kadang pengaruh dari orang tuh kita, bukan menyalahkan, tetapi ya inilah mindset yang harus kita rubah. Kalau yang 0 sampai 6 bulan benar-benar harus eksklusif, ya sudah cukup ASI saja. Kenapa emangnya kalau ditambahin makanan? Karena banyak sekali yang akan timbul masalahnya. Mulai dari pencernaannya. Karena memang belum siap mencerna makanan berat, kalau sudah dikasih otomatis yang tidak sesuai pasti akan merusak. Iya sih Mbak. Mulai dari merusaknya pencernaan karena belum siap, terus nanti belum lagi dia ada trauma. Pas waktunya sudah makan, justru dia kayak, aduh kok makan lagi ya, bosan gitu. Ya nggak sih? Ya kan, makanya semua itu kayaknya harus apa ya, penelitian. Ya pasti ada penelitian. Yang namanya anak tuh harusnya dikasih ASI aja 0 sampai 6 bulan, karena pencernaannya belum siap untuk mengolah makanan lain selain ASI.
Selain itu juga dalam ASI banyak sekali faktor-faktor atau zat-zat gizi yang bagus untuk pertumbuhan tubuhnya. Mulai dari kekebalan tubuhnya, terus kecerdasan di otaknya. Karena kan stunting itu tadi banyak sekali nanti pengaruhnya, Mbak. Sampai kecerdasan, sampai berpengaruh untuk dewasa dia nanti. Makanya kenapa stunting itu digembor-gemborin, karena segitu efek stunting segitu luasnya. Panjang sampai dewasa. Iya betul. Jadi cuman 1000 hari ini efeknya bisa sampai seumur hidup. Gitu. Ini sepertinya yang harus diedukasi untuk para ibu-ibu hamil di luar sana ini ya Mbak Dewi, bahwasanya usia golden age tadi 1000 hari pertama dari mungkin positif hamil tadi itu ya, itu mungkin harus lebih update dengan informasi-informasi dan konsultasi dengan ahlinya gitu. Karena ini nggak sulit ya Mbak. Kalau dulu mungkin pengetahuan sulit kita dapatkan mungkin dari TV, dari TV saja mengandalkan. Kalau sekarang semua orang sudah punya gadget, punya smartphone, dan semua orang rasanya banyak sekali yang meng-share, banyak termasuk saya hobi sekali meng-share atau mengedukasi orang lain. Kayak sharing sesama temen yang punya anak balita, ternyata anak tuh nggak boleh loh dikasih ini saja, dalam waktu usia anak sekian bulan harusnya dapat ini loh gitu. Banyak sekali, artinya untuk keterbatasan pengetahuan harusnya sudah tidak menjadi penyebab terjadinya stunting lagi ya. Tidak ada kendala seharusnya tidak terjadi kendala, bahkan sampai di ujung perdesaan sudah bisa mengupdate. Iya, semuanya sudah bisa mengakses, mulai dari Instagram, Google, bahkan TikTok. Nah, kalau ibu-ibu buka TikTok sering, jangan dilihat, jangan cuman yang joget-jogetnya aja, tapi banyak banget yang ngasih edukasi, termasuk edukasi gitu ya, soal gizi, kesehatan ibu hamil, kesehatan anak dan balita. Jadi ya sebagai ibu kita seperti yang tadi harus smart ya, harus pintar, harus multi talent, dan pada dasarnya seorang ibu semuanya multi talent. Bisa mikir anak, mikir suami, mikir kerjaan, mikir beberes rumah. Tuh, jadi sampai segitu melebarnya kita bahas stunting ya, Mbak. Ini kita belum lebih dalam lagi nih kayaknya soal stunting. Luar biasa. Artinya di sini adalah seorang ibu yang mulai dari hamil sampai dengan dia menyusui, ini yang harus diperbaiki gizinya itu ibunya, karena akan diserap oleh anak itu tadi ya Mbak Dewi ya. Bahkan jauh sebelum menikah, bahkan jauh sebelum hamil, saat remaja, seorang wanita kan itu mulai dari remaja dia menstruasi tuh. Dalam menstruasi kan mengeluarkan darah. Yang pasti banyak pengaruh, kayak jadi mudah lelah atau jadi 5L yang seperti kita tahu. Nah, sekarang pemerintah segitu perhatiannya, pemerintah memperhatikan remaja-remaja diberikan tablet FI, tablet tambah darah. Remaja-remaja yang menstruasi, yang aktivitasnya tinggi, diberikan tambah darah. Karena mungkin asupan dari makanan, sebenarnya kalau makanan kita gizinya baik, makannya asupannya mungkin tidak terjadi anemia atau tidak terjadi kekurangan darah. Tetapi kan kita tahu sendiri, kita mengalami sendiri saat remaja kita tidak bisa mengkontrol gizi yang kita makan, apa yang kita temukan, kayaknya udah asal aja makan. Makan. Dan mindset orang kita makan itu yang penting kenyang, pedas. Yang penting kenyang, tidak pernah peduli apa yang saya makan, apakah ini bermanfaat ataukah ini berfaedah nggak ya dalam tubuh saya makanan ini, atau jangan-jangan jadi racun ya. Nah, sampai situ aja istilahnya itu cara berpikir kan yang harus kita rubah, bahwasannya makan nggak cuman asal makan, nggak cuman asal kenyang, tapi harus kita pikirkan gizinya. Atau sekarang kita bisa ikutin tren dari pemerintah, disebutnya isi piringku. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang itu masalah gizi itu isi piringku. Jadi ada karbohidratnya, ada sayurannya, ada proteinnya, ada buahnya, dan ada tambahannya kayak susu. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang harus lebih diperhatikan porsinya. Oh, karbonya sedikit saja. Oh, seratnya lebih banyak. Oh, proteinnya lebih banyak. Itu ada. Dan itu sudah digencarkan. Semua kalangan ikut
mempromosikan bahwasannya bukan lagi 4 sehat 5 sempurna loh. Sekarang ini kita harus menggalakkan anak kita itu isi piringku. Makanannya benar-benar yang harus bergizi. Bergizi nggak harus mahal. Tahu, tempe yang murah, telur itu sangat-sangat bergizi. Jadi harus diingatkan harus lagi. Daging terus. Iya, nggak harus daging terus. Syukur-syukur kalau ada daging, ada protein, ada ayam. Tapi tidak ada pun masih ada telur, masih ada tempe, masih ada tahu. Sayur-sayuran dan juga buah-buahan itu paling penting. Baik, nanti Mbak Dewi kita lanjutkan lagi perbincangan kita, dan ini untuk mengedukasi tentunya pemirsa di rumah, para ibu yang mungkin sedang hamil atau sedang menyusui nih. Ini sangat penting sekali. Nah, tentunya kita pengen tahu nih, stunting sebenarnya bisa diobati apa nggak sih? Nanti ya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami. Halo Lampung akan segera kembali. Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Halo Lampung, dan pemirsa kita masih membahas terkait peran bidan dalam pencegahan stunting sejak dini, pencegahan stunting hingga ke puskesmas, dan kami masih bersama dengan Mbak Dewi Hapianti SST dari Ikatan Bidan Indonesia Cabang Pesawaran. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu stunting, bagaimana ciri-cirinya. Pendek bukan stunting, meskipun stunting itu biasanya anaknya pendek. Nah, itu yang harus jadi mindset ibu-ibu, bagaimana kita harus menjaga perasaan orang tua anak ya Mbak Dewi ya. Jadi nggak harus kita langsung tentunya kalau mungkin atau misalkan biarkan orang yang paham dalam bidangnya yang bisa menyampaikan. Tapi seorang ibu juga harus banyak-banyak mungkin konsultasi ya, mengedukasi diri sendiri dengan banyak-banyak membaca. Tadi dampak stunting, penyebab stunting itu ternyata banyak sekali, bahkan tadi berdampak sampai dengan dewasa. Betul. Dari penyebab stunting dimulai dari 1000 hari pertama tapi dampaknya sampai dengan dewasa. Nah, pertanyaannya Mbak Dewi, stunting ini bisa diobati nggak sih Mbak? Diobati itu bisa saja, lebih tepatnya bisa dicegah pencegahannya. Jadi kenapa kita deteksi dari anak umur 2 tahun itu minimal 2 tahun supaya kita bisa mencegah ke dampak berikutnya. Dengan cara apa? Kalau sudah tahu stunting, otomatis kita memperbaiki nih keadaan gizinya. Betul-betul kita fokuskan, ya. Kalau kayak kan ini stunting ini gizi kurang nih, gizi kurang atau kurang gizi kronis. Nah, kita bagusin dulu nih pola makannya, asupan gizinya. Jadi betul-betul harus berkomunikasi intens sama orang tua yang punya balita stunting ini. Apakah dia makannya sudah betul polanya? Karena biasanya nih Mbak, kita bahas lagi ke belakang, masalah penyebab stunting pada anak itu biasanya kesalahan besar sama ibu-ibu adalah pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI. Kalau ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, setelah 6 bulan kita memberikan anak itu makanan pendamping ASI. Kesalahan terbesar di banyaknya masyarakat, ini saya betul-betul tahu karena saya bersentuhan langsung sama masyarakat. Jadi saya tanya, anak tuh dikasih apa sih Bu setelah ASI-nya selesai 6 bulan? Bukan berarti kita tidak stop memberi ASI ya, ASI tetap berjalan sampai umur 2 tahun, makanya makanan pendamping ASI. Ya, yang ngedampinginnya ini apa? Yang diberikan untuk anak. Ternyata salah besarnya adalah memberikan hanya serelak saja atau makanan instan. Atau di situ tuh begitu saya tahu, begitu dengar langsung dari seorang ibu, anaknya cuma dikasih serelak, hati saya kayak gimana ya, aduh ya Allah, semiris ini gitu loh. Aku sampai menyalahkan diri sendiri, kurangkah aku cara mengedukasi ke masyarakat tidak sampaikah, atau kurangnya cara aku berkomunikasi sehingga mereka nggak menangkap itu, bahwa anak yang namanya diberikan MPASI, makanan pendamping ASI, bukan cuman serelak saja, tapi banyak sekali yang harus kita ajarkan, mulai dari bubur saring yang benar. Itu mulai dari 6 bulan tuh diberikan bubur saring. Ya selayaknya kita mau ngasih makan nasi, ya kita kasih saring nasi, bubur disaring. Kalau orang ibu-ibu modern yang ada di kota mungkin sampai prepare-nya beli alat
alat semacam untuk magicom bisnis gitu. apa namanya, makanan pendamping ASI yang untuk steamer, apa segala macam itu. Tapi kalau untuk yang di daerah-daerah mungkin nggak kejangkau ya Mbak, kalau untuk mempersiapkan segitunya. Jadi cukup pakai saringan pun itu sudah betul. Pakai penyaring. Jadi itu nasi campur apa sih Mbak Dewi untuk awal-awal anak 6 bulan? Nah, yang benar itu untuk awal-awal itu didampingin pakai ASI-nya. Jadi ibu-ibu kan memerah nih biasanya. Walaupun nggak kerja, kalau biasanya yang kerja pakai pumping nih untuk disimpan saat ibunya kerja. Nah, untuk yang nggak bekerja bisa dipumping untuk dikasih makan. Jadi supaya anak itu pencernaannya nggak kaget. Ini saya juga taunya melalui pembelajaran yang sudah saya cari tahu lah, udah searching dari ahli gizi, dokter anak. Oh ternyata di minggu-minggu pertama anak itu perlu penyesuaian di pencernaannya, makanya dibuatnya bubur nasi dicampur sama ASI. Atau kalau misalnya ibunya kayak kok dicampur ASI ya, agak ragu atau agak gimana gitu, boleh pakai susu formula, boleh. Jadi bubur tuh yang benar-benar disaring, benar-benar encer, ditambahin susu atau formula atau ASI. 1 minggu pertama kita sesuaikan dulu anak. Bagaimana nih anak ini? Mau nggak nih makannya? Lahap nggak nih? Tertarik nggak nih dia sama makanan? Sampai segitunya loh yang harus kita perhatikan sama anak. Siap nggak nih kita kasih makan? Dari 1 minggu itu kalau memang sudah siap baru kita beranjak lagi. 1 minggu berikutnya, oh boleh lah ya saya kasih kaldu. Nah, mungkin ibu-ibu yang modern udah tahu merebus kaldu dari ayam kampung biasanya. Kita ambil saripatinya, kita packing satu-satu nih kaldunya untuk persiapan sekali makan. Bisa taruh di freezer. Dari situ nanti meningkat lagi. Nah, segitunya anak harus diajarinnya itu lewat step by step. Kebayang nggak kalau selama anak 6 bulan sampai umur 1 tahun hanya diberikan serelak. Begitu dia sudah siap harusnya makanan orang dewasa umur 1 tahun, dia nggak kenal. Dari situ dia nggak mau makan. Selain gizinya kurang tepat, kurang bagus, hanya dikasihkan yang instan-instan saja, dia juga akan ngerasa asing. Makanan apa ini yang dikasih ke saya? Dari situ baru timbul anak mogok makan, nggak mau makan, akhirnya berat badan tidak naik, pertumbuhannya terhambat, bisa terjadi sampai ke stunting. Nah, dari situlah kita merunutnya itu jauh sekali. Dari yang detail-detail kayak salahnya kita memperkenalkan makanan, terus harus step by step per bulan itu tekstur yang kita suapkan ke anak itu harus naik. Kalau waktu 6 bulan kita saring halus, sangat halus, 7 bulan kita agak kasar atau dikurangin kehalusannya. Atau kalau kita pakai saringan itu ada yang berjarak, betul, jaraknya meningkat dari yang 6 bulan rapet banget jarak saringannya, kita pakai saringan yang agak longgar-longgar nih jarak saringannya. Nanti begitu juga ke bulan berikutnya, ke 8 bulan berikutnya, 9 bulan berikutnya, 10 bulan berikutnya sampai siap ya. Dia 1 tahun itu sudah siap makan makanan orang dewasa. Nasi orang dewasa yang memang bapak ibunya makan. Bukan berarti juga makan makanan bapaknya yang cabe, sambal nggak juga, nggak ya kaget juga. Dalam arti maksudnya itu teksturnya dia sudah siap menerima. Jadi enjoy makanannya. Bertahap gitu. Karena bertahap. Jadi mengedukasi anak itu bukan anak ini makan ini dulu ya nak ya, makan ini ada caranya. Betul, anak itu cara mengedukasinya lewat komunikasi juga bisa, tetapi harus seimbang dengan apa yang kita kasih. Kayak yang kita suapin itu ya, oh bulan ini aku ternyata udah meningkat dengan cara kita menaikkan tekstur setiap bulan, merangsang juga di pertumbuhan giginya. Kepinteran anak juga meningkat. Nah, dari situlah kalau anak yang stunting giginya bisa, ciri-cirinya bisa terlambat tumbuhnya, bisa jadi juga karena ibunya kurang merangsang. Jadi biar merangsangnya tadi
aku katakan tadi bisa lewat makanan yang kita suapin ke anak. Tapi gitu. jangan baru dikasih makan langsung yang keras ya. Iya, harus bertahap. Yang harus dipahami di sini adalah untuk memberikan makan itu harus bertahap. Dari teksturnya sampai dengan apa yang kita beri itu harus bertahap. Ini harus dipahami. Tapi sebagai seorang ibu mungkin yang lagi hamil, mungkin saya percaya sekali kalau ibu sudah banyak searching, konsul dengan dokternya, atau misalkan dengan bidannya dan lain-lain. Karena ini pasti ini akan mempengaruhi bagaimana kesehatan anak kita ke depan ya Mbak Dewi ya, itu yang harus diperhatikan. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita sore hari ini pemirsa. Tentunya untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami. Halo Lampung akan segera kembali. Masih bergabung bersama kami di Halo Lampung, dan ini sangat menarik. Kita masih membahas terkait bagaimana peran bidang dalam pencegahan stunting sejak dini, karena kita tahu pemirsa bahwasanya pemerintah ini sedang gencar-gencarnya untuk dapat menurunkan angka stunting di negara kita, karena tadi yang kita bilang bahwasanya kita pengen banget nih anak-anak generasi penerus bangsa ini lahir sehat, cerdas gitu, karena ini adalah anak-anak generasi penerus bangsa yang akan kita akan bergantung, meneruskan, kita semua akan bergantung, negara ini akan bergantung kepada anak-anak kita ini. Dan di sini kami masih bersama dengan Mbak Dewi Hardianti SST, dari Ikatan Bidan Indonesia cabang Pesawaran. Mbak Dewi, di Ikatan Bidan Indonesia atau di bidan sendiri ini, rekan-rekan bidan atau organisasi bidan, ada nggak sih programnya atau mungkin strateginya bagaimana sih untuk bisa menyadarkan para ibu-ibu ini yang mungkin masih percaya dengan katanya orang tua gitu ya, untuk menghilangkan mindset itulah, untuk merubah mindsetnya untuk bisa lebih maju gitu. Apa yang dilakukan? yang pertama pastinya nggak semua bidan itu aware gitu mungkin ya. Bukan aware ya, kayak lebih ke fokus terhadap stunting. Kita langkah pertama menyamakan misi dan visi dulu sesama bidan. Di bidan itu ada namanya organisasi Ikatan Bidan. Jadi Ikatan Bidan itu seluruh Indonesia ada, mulai dari Ikatan Bidan Provinsi Lampung ada, kabupaten ada, per kecamatan ada. Jadi di dalam wadah organisasi itulah kita gunakan untuk menyamakan visi dan misi. Bahwasannya ini loh ada tugas dari pemerintah, dan ini untuk kita bersama, untuk masa depan kita, untuk anak kita. Jadi sama-sama ayo kita jangan bosan-bosan untuk mempromosikan kesehatan atau mengedukasi. Jadi teman-teman bidan itu setiap bulannya nggak bosan-bosan, 1 bulan bisa 2 atau 4 kali bersentuhan langsung ke kampung-kampung, biasanya lewat posyandu. Dan biasanya dalam satu desa posyandu nggak cuma hanya 1 kali atau 1 tempat, biasanya kita ada tergantung banyaknya masyarakat, ada yang 2 tempat, ada yang 3 tempat, ada yang 4 tempat, dan bidannya langsung turun ke situ. Iya betul, dan bidannya langsung turun. Nah biasanya kita saling mengingatkan, gimana nih di desamu capaian penimbangannya bagaimana, kan kita ada laporannya juga nih dari situ, berapa anak yang ditimbang, berapa anak yang datang ke posyandu, dari situ kan kita bisa saling support. Gimana, udah ada peningkatan belum di desa kita atau di desa ini gimana. Bahkan sampai saking kita memikirkan masyarakat, sama-sama pernah kita keliling aja yuk bikin demo bagaimana caranya membuat makanan pendamping ASI yang benar. Itu sudah tercetus jauh-jauh hari, cuman kadang-kadang kan ada saja ya kendalanya. Kadang kita udah siap, ada saja kompornya, gasnya, segala macam. Jadi mungkin kedepannya akan lebih semangat lagi lah untuk gotong royong, bahu-membahu, saling support bersama, sama-sama menyadarkan masyarakat bahwasanya banyak sekali mindset masyarakat yang salah, banyak sekali mitos-mitos berkembang yang tidak benar. Kita sama-sama merubah, kita bergandengan tangan bersama, ayo kita sama-sama gerakan semua masyarakat itu untuk sadar bahwa gizi anak itu penting sekali, karena pengaruhnya akan jauh ke depan. Anak stunting deteksi dari 2 tahun, umur 2 tahun. Nanti dewasanya itu yang akan menentukan nih pemerintahan kita atau negara kita mau dibawa kemana.
Karena anak yang stunting daya tahan tubuhnya terganggu, daya berpikirnya terganggu, kecerdasannya terganggu. Kalau sudah tidak cerdas, otomatis masa depannya akan beresiko. Otomatis kesulitan ekonominya akan kesulitannya sangat tinggi untuk ekonominya. Kalau misalnya kita stunting ini bisa cegah, bisa kita turunkan, bisa kita atasi, otomatis anak-anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, gizi yang baik, otak yang berkembang optimal, yang pastinya akan membawa negara kita atau pemerintahan kita jauh lebih maju. Sekarang saja anak-anak muda udah banyak sekali ya inovasi-inovasinya, karena selain bidan saya juga sebagai entrepreneur. Jadi saya itu suka banget gitu gabung-gabung dengan atau cari tahu anak-anak muda apa sih sekarang yang sedang terupdate itu, apa penghasilan terbesar di kita itu apa sih untuk masa-masa yang akan datang. Ternyata harus pinter IT, harus melek IT. Jadi kebayang nggak kalau anak kita kurang gizi, nggak nyampe dia untuk menyerap itu, nggak paham, sedih kan otomatis. Jadi aku tuh kalau di desa benar-benar ngomong, ayo dong Bu, semangat ya Bu, untuk memperbaiki gizi anaknya. Kita nggak tahu, siapa tahu anak kita yang nanti akan menjadi presiden Indonesia. Dari situ ibu-ibu kan ada rasa kayak semangat gitu. Apa mungkin ya orang desa bakal punya anak yang menjadi orang yang nanti. Jangan takut, jangan pernah pesimis. Saya pun lahir dan besar di desa, bisa gitu berkarya atau bisa memberdayakan diri. Intinya ya semangat lah. Semangat ya, oke. Semangat. Ke para ibu-ibu di luar sana, karena kalau saya pernah mencetus anak itu bukan investasi, tapi sejak anak kecil ayo kita berikan investasi nih dengan edukasi, betul ya, banget. dengan makanannya, dengan pendidikannya, begitu. Iya, tapi edukasi. Tapi ini bukan investasi kita nih, tapi kita memberikan investasi ke anak gitu ya. Benar, salah ya kalau Masa kita depan bilang anak ini investasi. Anak kan investasi. Salah. Betul. Investasi beli tanah yang banyak. Mbak Dewi, ini terakhir nih himbauan Mbak Dewi untuk para ibu-ibu di luar sana untuk mencegah stunting, para ibu hamil, ibu yang menyusui, dan para calon ibu-ibu di luar sana. Silakan Mbak Dewi. Halo ibu hamil, ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang hebat, yang luar biasa. Yuk kita sama-sama kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah lama kita dengar itu tidak benar. Ya kita tinggalkan saja. Ibu-ibu harus aware, harus update apa saja sih yang harus dikonsumsi, apa yang baik untuk ibu hamil. Ayolah, semangat. Jangan hanya mendengarkan katanya, tetapi cari tahu. Kenapa sih ibu hamil nggak boleh makan ini? Oh ternyata salah, ternyata boleh. Ternyata penting untuk tubuh kita. Banyak sekali di kampung-kampung tuh ibu hamil nggak boleh makan ikan, cumi dan segala macam karena takut ini anak itu dan ininya macam-macam itu. Nah itu nggak usah didengar. Kita fokus bahwasannya tubuh kita tempat bertumbuh dan berkembangnya janin, di mana janin itu membutuhkan asupan gizi dari tubuh kita. Jadi kita harus benar-benar menyayangi tubuh kita, diberikan gizi yang baik-baik supaya anak kita yang tumbuh pada tubuh kita itu tumbuh dan berkembang menjadi anak yang luar biasa, yang cerdas, yang pinter, dan yang pasti akan berguna masa depannya untuk orang tua, agama, dan bangsa dan negara. Baik, Mbak Dewi terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih, salam untuk teman-teman di Ikatan Bidan Indonesia di Sawaran ya. Ada ya. Ibu Aryani SST ketuanya. Iya, ada Ibu. Salam juga buat ketua ya. Betul. Baik, dan juga terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami di Halo Lampung kita untuk edisi sore hari ini, membahas masih terkait stunting, peran bidan dalam mencegah stunting sejak dini, karena bidan ini adalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, langsung bersentuhan dengan para ibu-ibu, mulai dari dinyatakan positif hamil
hamil ya, karena memang harus berkonsultasi dengan bidan sampai dengan melahirkan, sampai dengan anak-anak kita lahir, sampai dengan bahkan anak kita tumbuh dan berkembang ya. Jadi untuk para ibu-ibu di luar sana, yuk kita mulai upgrade ilmu, kita mulai konsultasi pada ahlinya supaya kita tidak salah untuk memberikan, karena saya yakin sekali semua ibu di luar sana akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi kita juga harus menggali ilmu sedalam-dalamnya pemirsa dengan para ahlinya. Jadi kita sama-sama untuk mendukung program pemerintah untuk sama-sama cegah stunting, karena tadi dari obrolan kita nih yang saya tangkap adalah dari stunting ini ternyata kalau kita bisa menekan angka stunting, artinya kita bisa memperbaiki perekonomian negara ini, memperbaiki perekonomian dari seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan saya Fiona Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sampai tidur diri. Tentunya kami juga terus mengingatkan kepada Anda pemirsa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, tetap gunakan masker, jaga jarak, dan dukung program pemerintah dengan vaksinasi. Terima kasih bersama Anda, selamat sore dan sampai jumpa. Radar TV Matep Nihan.